Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, puji nama Tuhan jika pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berbuat bakti kepada Dia. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Dengan apa kita dapat membalas setiap kebaikan Tuhan selain kita boleh memuji dan menyembah nama Dia. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, jika saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu saat ini Bapa. Kuasai setiap hidup anak-anak-Mu yang saat ini ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Bapa. Kami meyakini Tuhan, Engkau menguasai dalam setiap hati dan hidup kami Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak menaikkan setiap pujian pada hari ini Bapa, untuk menyukakan hati Engkau Bapa. Karena kami rindu untuk membalas setiap kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kau berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan datang di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meyakini Bapa, Engkau
Engkau bertata di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu Bapa. Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Engkau menguduskan setiap sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Dan kami rindu Tuhan untuk lebih dekat dan melekat kepada Engkau Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
terjadi di dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa kita boleh menjadi mezbah doa Tuhan bagi keselamatan bangsa kita yang saat ini sedang dilanda bencana. Biarlah pada sore hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh meminta pada Tuhan, jadikan aku Tuhan sebagai bait kudus-Mu. Jadikan aku sebagai mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Karena Engkau telah memilih kami Tuhan sebelum dunia ini dibentuk. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
sebentar kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menguatkan setiap roh dan jiwa kita. Sehingga kita boleh mampu menghadapi setiap badai hidup yang ada di depan kita. Karena Tuhanlah kekuatan dan perlindungan kita. Bahkan pertolongan kita ada di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
bersama Engkau. Sucikan, kuduskan segenap hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak Tuhan untuk mendengar suara-Mu pada saat ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan sabda firman-Mu. Urapi dengan urapan yang maha tinggi. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Patahkan setiap roh yang bukan daripada Engkau. Dan kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita boleh menikmati betapa besar kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita masih sehat, kita masih boleh menikmati anugerah Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-5. Mika pasal 4 ayat yang ke-5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Mika pasal 4 ayat yang ke-5, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, setiap bangsa di muka bumi menyembah dan taat kepada dewanya sendiri. Tetapi kita akan taat kepada Tuhan Allah kita dan menyembah Dia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, setiap umat Allah, setiap keluarga, setiap orang percaya pasti memiliki satu kerinduan. Apa kerinduannya? Yaitu berada dan ada di dalam perlindungan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu dikatakan di saudara, setiap bangsa di muka bumi menyembah dan taat kepada dewanya sendiri. Tapi satu statement dikatakan, kita akan taat kepada Tuhan Allah kita dan menyembah Dia untuk selama-lamanya. Dan ini membuktikan bahwa setiap orang, setiap umat Allah, setiap keluarga, setiap orang-orang yang percaya, setiap manusia pasti merindukan, menginginkan dia berada dalam perlindungan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa saudara? Tentunya ketika dia berjalan di dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, ada sesuatu yang membedakan bagi orang-orang yang berjalan dan menyembah kepada dewa-dewa lain atau Allah lain dikatakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada zaman
Mika ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca kondisi pada waktu itu adalah para pemimpin-pemimpin itu banyak yang korupsi. Dan bahkan nabi-nabi palsu juga bermunculan. Imam-imam fasik, pelayan-pelayan Tuhan fasik. Pedagang-pedagang akhirnya tidak jujur. Hakim-hakim kena suap. Dan katakan tidak ada keadaan yang keadilan dan kedamaian. Itulah kondisi pada zaman Mika ada. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Zaman Alkitab dalam perjanjian lama. Dan kita lihat hari-hari ini. Tidak beda. Dan bahkan kita perhatikan semakin jelek. Kondisinya tidak semakin baik. Nah, oleh sebab itu dengan tegas dikatakan di situ bahwa kita akan menyembah taat kepada Tuhan dan tetap menyembah kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Itu satu komitmen. Dalam kondisi-kondisi yang terjadi, banyak pemimpin-pemimpin yang korupsi, nabi-nabi palsu, pedagang-pedagang yang tidak jujur, hakim yang mudah dan kena suap, dan bahkan tidak ada kedamaian dan keadilan. Bahkan imam-imam pun fasik. Masihkah kita punya komitmen untuk taat kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan untuk selama-lamanya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perhatikan, tidak mudah untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam suatu situasi kondisi. Yang apa saudara? Kondisi yang tidak menguntungkan. Kondisi yang penuh dalam pergumulan hidup. Tidak mudah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika keadaan yang sulit, keadaan pahit, dan bahkan kalau ada sesuatu itu menjadi satu keadaan yang putus asa. Dalam keputusasaan, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kepahitan, apakah kita masih bisa, masih taat, masih berjalan, masih menyembah kepada Tuhan? Tadi katakan tidak mudah. Apalagi kalau kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Dengan pola pikir kita yang lama, yaitu apa? Menempatkan harta kita, menempatkan kemampuan kita, menempatkan kesombongan kita sebagai bagian yang patut dicari dan patut dijaga. Itu tidak mudah untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita taat, untuk kita menyembah kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Pemazmur 1 ayat yang kedua. Hanya orang-orang yang kesukaannya, perhatikan. Hanya orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Hanya orang-orang yang suka melakukan perintah Tuhan. Hanya orang-orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Hanya mereka-mereka yang mampu mengucap syukur. Itulah yang mereka bisa berjalan taat dan bahkan menyembah kepada Tuhan. Jadi yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, apakah kita kesukaan kita Taurat Tuhan, suka melakukan perintah Tuhan, suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan bahkan kita mampu untuk mengucap syukur. Tidak mudah sekali lagi, apalagi dalam keadaan yang sulit, keadaan yang putus asa,
keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan yang penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup. Dan bahkan tadi katakan kekayaan harta kita, kemampuan kita, kesombongan kita sebagai bagian yang perlu dicari dan perlu dijaga. Tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah, saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita mau belajar hari ini. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak seperti bangsa-bangsa yang lain dikatakan. Mereka menyembah kepada dewanya. Mereka taat kepada Allahnya. Tapi dikatakan di situ dengan jelas, Mika, ayo kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau berjalan dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan untuk selamanya. Tidak tergantung dan bergantung dengan situasi kondisi yang ada. Apakah hari-hari ini kita masih bisa menyembah kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini kita masih taat kepada Tuhan? Apakah hari-hari ini kita masih berjalan bersama dengan Tuhan? Atau sebaliknya kita mengambil sikap untuk beralih kepada ilah lain. Tidak lagi mempercayai Tuhan yang menolong, yang menjaga, yang menuntun dan yang memelihara. Seperti bangsa Israel. Dia dipelihara oleh Tuhan setiap hari, setiap saat. Dilindungi oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak lagi mau taat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia membuat anak lembu emas. Dan itu menjadi pimpinan, menjadi pilihannya. Apa yang terjadi? Mereka binasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat unsur-unsur yang penting. Hal-hal yang penting di dalam berjalan bersama Tuhan. Dikatakan sekali walk in, berjalan bersama. Apa yang harus kita perhatikan? Unsur apa? Yang pertama yaitu kenal. Kenal. Kita tidak akan berjalan bersama dengan orang yang tidak kita kenal. Benar gak? Saya pernah menjadi satu pengalaman ketika ada seseorang yang tidak kenal. Dan mereka berkata dengan saya dan pada saat itu dia akan bersama-sama pulang ya ke rumah ke Surabaya. Dan pada saat itu saya bersama dengan dia. Tapi ketika saya naik kendaraan, saya diingatkan ada satu perasaan yang tidak nyaman. Maka saya tinggalkan, saya turun. Ya, dan orang ini saya bayar karcisnya sampai kepada tujuan. Artinya apa? Saya tidak akan tenang. Saya tidak akan bisa berjalan bersama dengan orang yang tidak kita kenal. Yang kedua, unsur yang kedua adalah punya hubungan. Kita bisa berjalan bersama kalau kita punya hubungan. Kita kenal berarti kita punya hubungan. Dan pasti kalau ada hubungan yang terjalin di antara orang yang berjalan bersama-sama, maka saya yakin, maka kita juga akan bisa berjalan bersama dengan mereka. Jadi unsur yang kedua adalah punya hubungan. Yang ketiga, berjalan bersama. Unsur yang penting dalam berjalan bersama adalah gaya hidup. Gaya hidup berbicara tentang seirama. Iramanya sama. Coba kalau iramanya tidak sama. Misalkan ketika kita berjalan, kita tidak sama iramanya. Maka apa yang terjadi? Maka ada yang cepat, maka ada yang tertinggal. Jadi kita harus perhatikan saudara, untuk bisa berjalan bersama, kita harus punya yang namanya gaya hidup, yaitu seirama. Kembali saudara dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah kenal? Kalau tadi berjalan bersama dengan Tuhan, kita sudah kenal enggak sama Tuhan?
Kita punya hubungan enggak dengan Tuhan? Kita punya gaya hidup enggak? Seirama enggak dengan Tuhan? Kalau tidak, maka kita tidak bisa menikmati sesuatu yang besar. Sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang harus dan patut dipegang dan dilakukan. Apa saudara? Kita harus tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tadi berjalan bersama Tuhan, maka kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa berjalan bersama. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang patut kita pegang? Apa yang patut kita lakukan supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama kita perhatikan, yaitu menyembah Allah. Coba kita perhatikan di dalam Mika pasal 4 ayat yang pertama. Mika pasal 4 yang pertama, itu dikatakan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Perhatikan, akan terjadi hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Coba perhatikan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Artinya apa saudara? Bahwa ada satu pergerakan yang besar-besar. Perhatikan, hari-hari terakhir ini akan ada satu pergerakan besar-besar. Semua orang akan menuju kepada persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan mereka akan berduyun-duyun kemana saudara? Ke rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di rumah Tuhan untuk apa saudara? Untuk diam di dalam rumah Tuhan. Diam dalam rumah Tuhan ada perlindungan. Di dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada kedamaian. Diam di dalam rumah Tuhan bukan berarti kita berpangku tangan. Ya, tetapi kita diam di dalam rumah Tuhan adalah kita melakukan sesuatu yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Adakah sesuatu yang kita lakukan di rumah Tuhan? Seringkali kita datang ke rumah Tuhan hanya sebagai penonton. Ya, hanya melihat. Hanya sebagai satu rutinitas. Tapi perhatikan di sini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Orang berduyun-duyun, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun menuju rumah Tuhan. Saudara, apa yang kita kerjakan dalam rumah Tuhan? Yaitu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Bukan ke rumah Tuhan menjadi penonton. Bukan rumah Tuhan untuk mencari berkat. Bukan masuk ke rumah Tuhan untuk menerima mujizat. Tapi marilah dalam hidup kita. Ketika kita masuk dalam rumah Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali konsep kita ini salah. Saya beribadah, saya sudah berdoa. Ya, dalam hari-hari ini ketika kita ada di rumah kita masing-masing, stay at home, termasuk di dalam beribadah. Seringkali konsep kita mengatakan, saya sudah berdoa, tapi untuk beribadah saya tidak mampu dan tidak tahu. Celaka saudara. Bukan hanya berdoa dan menyembah itu berbeda. Ya,
Saya bersyukur kalau hari-hari ini, dalam kondisi ini kita diajar untuk kita bisa beribadah dengan benar di tempat kita masing-masing. Tanpa kita memandang itu namanya satu bangunan, tempat untuk kita berkumpul. Tapi di rumah itulah belajar untuk kita beribadah. Apa yang kita lakukan? Menyembah kepada Tuhan. Ya, menyembah dan menyembah kepada Tuhan. Apa bedanya menyembah dan berdoa, saudara? Coba kita perhatikan, kalau kita berdoa itu sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa itu menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Dalam doa itu kita menyampaikan apa yang kita harapkan. Problem kita, masalah kita, kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Bukankah katakan, Tuhan, kenapa hari ini terjadi seperti ini? Kenapa saya masih mengalami kesulitan dan lain sebagainya? Dan bahkan ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan melakukan kesembuhan dalam, Tuhan membantu, Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan berbagai macam hal. Itu doa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tujuan doa itu apa? Tadi katakan doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu untuk menyampaikan keinginan kita, harapan kita, masalah kita, problem kita kepada Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya kita berharap kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan bertindak untuk membela kita. Ya kan? Ini tujuannya. Supaya Tuhan campur tangan kemudian bertindak membela. Tuhan, ini loh aku dibully orang. Tuhan, ini aku disakiti oleh orang lain, Tuhan. Aku dihina. Ya kan, lapor sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan campur tangan bela kita. Dalam kondisi seperti ini kita juga ingin supaya apa? Tuhan bela kita. Lepasin kita. Itu doa. Tapi kalau menyembah, saudara, beda. Menyembah itu adalah menyampaikan puji-pujian atas kebesaran Tuhan. Itulah menyembah. Yaitu menyampaikan puji-pujian atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Menyembah itu berarti mengagungkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sudahkah kita mengagungkan Tuhan? Sudahkah kita menyampaikan pujian kita atas kebesaran Tuhan? Saudara jangan perhatikan dan saudara jangan menganggap kebesaran Tuhan itu kalau ada berkat, kalau ada kesembuhan, kalau ada campur tangan Tuhan, ada mujizat. Saudara, bukan itu, saudara. Di saat kita dalam kondisi yang seperti ini, di dalam keadaan yang pahit, dengan keadaan yang sulit, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, masih kita bisa menikmati, itulah kebesaran Tuhan yang harus kita agungkan, yang harus kita pujikan kepada Tuhan. Ingat saudara, Ayub, dia sebagai seorang yang terkenal, yang kaya. Tapi saudara perhatikan Ayub, Nabi Ayub habis dan bahkan sampai kesehatan tubuhnya penuh dengan borok. Tidurnya saja tidak di spring bed, tapi tidurnya di atas abu. Untuk garuk itu pakai kreweng bahasanya. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan itu yang disebut dengan menyembah. Itulah disebut dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo kita bersama-sama hari-hari ini. Untuk kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan adalah kerinduan Tuhan
bagi umatnya. Karena dengan menyembah Tuhan, maka manusia, saudara dan saya dapat menemukan sukacita. Perhatikan, menyembah Tuhan kita akan dapatkan sukacita. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, maka kita akan menemukan kemenangan. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita akan menemukan sukacita. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, maka kita akan menemukan kecukupan secara materi. Saudara, karena apa kita mengagungkan, memuliakan, memuji atas kebesaran Tuhan. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, bukankah itu anugerah Tuhan? Kalau kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, bukankah itu kebesaran Tuhan dan anugerah Tuhan? Seringkali kita katakan ngomel sama Tuhan. Iya toh? Kita minta Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam hidup kita. Untuk memuaskan kita. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah menyembah Dia. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Disebutkan di situ, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Maka roh kita itu harus sama dengan roh Tuhan. Tadi katakan gaya hidup seirama. Ya. Dan ini yang Tuhan inginkan. Untuk kita menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Coba kita lihat ayat sebelumnya, ayat yang ke-24. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan di situ. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Perhatikan, saatnya akan datang dan sudah tiba. Tadi dikatakan, ingat hari-hari ini. Ada satu gerakan yang besar-besaran. Bangsa-bangsa, semua orang menuju kepada persekutuan dengan Tuhan. Dan perhatikan, tiba sekarang, tidak waktu yang akan datang, tapi sekarang tiba. Apa yang tiba? Apa yang datang? Yaitu penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Berarti Allah menginginkan, Allah menghendaki sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sudahkah hari-hari ini kita membangun mezbah untuk menyembah kepada Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan? Saudara, saya yakin dan saya percaya kondisi yang seperti ini, di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita akan bangun mezbah-mezbah keluarga untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, untuk mengagungkan Tuhan, untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita sehingga kita tidak terbuai, terhanyut dengan kondisi yang ada. Dan kalau kita perhatikan ngeri ke depan, tetapi saya sangat yakin, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang besar akan kita nikmati. Ada dampaknya, ada hasilnya berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua yang harus kita perhatikan dan kita lakukan, kembali di dalam Mika pasal 4 ayat yang kedua. Mika pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari
kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Perhatikan, banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa? Supaya Allah mengajar kita. Ya, supaya Allah mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sehingga kita bisa berjalan bersama, menempuh jalan. Apa artinya, saudara? Yang kedua yang harus kita perhatikan. Bukan kita menyembah Allah saja, tetapi kita harus menanggapi firman Tuhan. Menanggapi firman Tuhan. Di situ katakan Ia akan mengajar kepada kita apa yang harus kita lakukan. Perhatikan, mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengikuti jalannya sebab ajaran Tuhan datang dari Yerusalem. Dan dari Sion Ia berbicara kepada umatnya. Artinya apa? Inilah firman Tuhan. Kita harus menanggapi firman Tuhan. Sehingga tadi dikatakan banyak suku bangsa pergi. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Artinya apa? Kita harus belajar hari-hari ini. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita harus menanggapi firman Tuhan. Coba kita perhatikan hari-hari ini, saudara. Pemerintah sudah memberikan aturan-aturan yang ada. Tapi apa yang terjadi? Cuma dengar tok. Tapi kita tidak menanggapi dengan baik. Harus menjaga jarak, harus cuci tangan. Ya. Harus hidup sehat, pola hidup sehat. Dan banyak sekali, saudara. Tapi apa yang terjadi? Seenaknya saja. Dianggap kondisi ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak berpengaruh, tidak ngefek. Coba sekarang, kalau hal itu terjadi dan kita menjadi pelakunya, apa yang terjadi? Banyak meningkat. Ya toh? Yang terpapar meningkat dan bahkan banyak yang meninggal. Saya ngeri melihat beberapa tim medis dan paramedis yang harus lebih dulu meninggalkan kita. Mereka bekerja, tapi mereka terpapar. Bagi kita hanya diminta untuk stay at home, di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Semua ada di rumah, dikendalikan di rumah. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak mau menanggapi, dengan seenaknya saja kita lakukan. Perhatikan, kita akan mengalami satu bencana, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu ada pada setiap janji firman Tuhan. Berkat-berkat Tuhan ada pada setiap janji firman Tuhan. Dan salah satu caranya adalah menanggapi firman Tuhan. Ya, menanggapi firman Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita menanggapi firman Tuhan? Yaitu dengan jalan mempelajari. Sudahkah hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini, kita sudah mempelajari firman Tuhan? Sudahkah kita dengan getolnya kita punya kerinduan
untuk mendengar firman Tuhan. Ya kan? Seringkali katakan, di rumah kok buat apa firman Tuhan? Kalau saja di gereja, kalau kita bertemu dalam satu persekutuan bersama, baru kita mau dengar firman Tuhan. Ingat saudara, hari-hari ini kita diajar untuk kita bisa menanggapi firman Tuhan. Mempelajari berarti apa? Kita punya kerinduan untuk mendengar. Kita punya kerinduan untuk memahami. Kita punya kerinduan untuk mengerti. Dan kita punya kerinduan untuk apa? Melakukan. Sudahkah kita? Seperti tadi itu saya katakan. Pemerintah sedang memberikan sesuatu. Berkata kepada kita, mengajar kepada kita. Tapi kita tidak punya kerinduan untuk dengar. Ya, tidak mau kita punya kerinduan untuk memahami, untuk mengerti. Ini wabah seperti apa, virus ini seperti apa. Apalagi melakukan yang dikatakan jaga jarak, kesehatannya harus diperhatikan. Ya, dan ada banyak sekali yang harus kita kerjakan, tapi kita nggak mau. Apakah itu yang disebut dengan menanggapi? Saya kira tidak. Hari-hari ini kita mau enggak punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan melalui online, ya, melalui perenungan mesbah, acara-acara yang ada dilakukan secara online. Itu yang menjadi satu peringatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tidak mungkin mengerti jika kita tidak pernah belajar untuk mendengar firman Tuhan yang ditaburkan. Sekali lagi katakan, tidak mungkin kita akan mengerti jika kita tidak pernah belajar mendengar firman Tuhan yang disampaikan, yang ditaburkan ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau mendengar? Apakah kita mau mengerti? Apakah kita mau memahami? Dan apakah kita mau melaksanakan? Dan itulah disebut dengan belajar mendengar firman Tuhan. Dengan menanggapi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Itu adalah melakukan firman Tuhan. Sesuai dengan yang difirmankan. Sesuai dengan apa yang diperkatakan Tuhan. Dan tidak mudah untuk berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan, Tuhan tahu tidak mudah untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan mengaruniakan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong kita. Ya, menolong untuk kita bisa punya kerinduan mendengar, memahami, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan akan utus Roh penolong, Parakletos, yang mendampingi kita, yang bersama dengan kita. Yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita sanggup untuk berjalan bersama. Untuk sanggup menanggapi firman Tuhan. Roh Kudus yang membantu kita untuk mengarahkan supaya kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi katakan gaya hidup. Seirama. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus. Supaya kita bisa mampu untuk apa? Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Seirama berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kehadiran Roh Kudus di dalam pribadi kita ini. Yaitu ditandai dengan apa? Perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Sikap kita, perilaku kita sehari-hari. Termasuk apa saudara? Termasuk adalah penyembahan kita kepada Tuhan.
tanda kita kehadiran Roh Kudus, bagaimana pola penyembahan kita. Bagaimana sikap hidup kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan sehari-hari. Apakah itu seirama dengan Roh Kudus? Apakah itu menjadi gaya hidup kita? Dalam hari-hari ini, adakah gaya hidup kita? Gaya hidup yang menyembah kepada Tuhan. Gaya hidup kita yaitu melakukan firman Tuhan. Saatnya kita harus bertindak, saatnya untuk kita melihat, saatnya untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, sudahkah kita melakukannya? Yang terakhir kita perhatikan, apa sih dampaknya? Apakah hasilnya berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan? PR saudara. Saudara baca di dalam Mika pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Mika pasal yang keempat ayat 6 sampai yang ke-12. Itu kelanjutannya saudara. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Saudara akan melihat di situ. Tidak ada perselisihan. Tidak ada lagi yang namanya perang. Ya toh? Berarti apa perselisihan? Hasilnya apa? Ada damai sejahtera. Ketika berjalan bersama Tuhan tadi katakan, ada damai sejahtera. Makanya katakan, kita akan berjalan dengan Allah. Kita akan taat kepada Allah. Dan kita akan menjadi penyembah Allah untuk selamanya. Karena apa? Kita akan temukan yaitu damai sejahtera. Hari-hari ini perhatikan, adakah damai sejahtera? Banyak bingung. Ya toh? Ada banyak perselisihan. Tapi mari kita akan terima Tuhan. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari dalam kehidupan kita mau menyembah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, menanggapi firman Tuhan. Maka ada damai sejahtera. Kalau saudara ingin damai sejahtera itu, ayo kita lakukan ini. Apa dampaknya? Apa hasilnya? Saudara akan temukan di situ ada keamanan, ada kenyamanan. Bukan hanya keamanan dan kenyamanan, tapi katakan ada pemulihan, ada pemeliharaan, dan bahkan dikatakan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Wah, luar biasa. Karena akan membuat bangsa yang besar dan kuat. Bukan hanya bangsa yang kuat, tapi ada kemenangan, menjadi pemenang, bahkan Dia akan memberkati kita. Amin saudara. Ayo kita kan hari-hari ini saya sangat yakin. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lagi harus kita perhatikan, kita menyembah kepada dalam kondisi apapun. Ayo kita boleh menyembah, agungkan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengasihi, Tuhanku menjadi batu karang perlindunganku, kota bentengku yang kuat. Maka kita akan menemukan perlindungan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang bersukacita, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang menang, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ayo kita belajar untuk kita melakukan dan menanggapi firman Tuhan. Saya yakin bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada satu kekuatan yang besar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Apakah kita masih meragukan akan apa yang dijanjikan, apa yang difirmankan? Apakah kita masih meragukan akan Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Saya yakin bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat melewati semua perkara. Semua masalah, semua yang terjadi dalam hidup kita untuk hari-hari ini. Oleh sebab itu kata Mika, ayo kita menyembah kepada Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan.
maka kita juga akan menyembah kepada Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Sekalipun orang lain, bangsa-bangsa yang lain tidak menyembah kepada Tuhan, mereka berjalan menurut apa yang dia yakini, benar Allahnya sendiri, ilahnya. Tapi marilah kita punya komitmen hari ini. Tuhan, aku mau, Tuhan, aku mau boleh menikmati berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap waktu, dalam semua musim, baik itu musim senang, baik itu susah, baik itu kering, baik itu berkelimpahan. Saya yakin Tuhan tidak pernah biarin kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Masihkah kita meragukan firman-Nya? Masihkah kita meragukan kasih-Nya? Masihkah kita meragukan Tuhan kita, Allah kita yang menolong kita? Tuhan berikan Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk menolong kita, supaya kita menang. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Marilah kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan membawa apa yang menjadi permasalahan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia selalu ada dan menyertai engkau dalam keadaan apapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sanggup menolong, dan Tuhan sanggup mengadakan dan memulihkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita ketika kita dalam keadaan, dalam musim yang tidak menyenangkan. Hari-hari ini kita ada di dalam kondisi-kondisi yang tidak menentu.
Tapi ada satu, yaitu Tuhan yang memberikan kekuatan melalui Roh Kudus. Dia akan bersama dengan saudara untuk melewati semua yang saudara hadapi. Karena anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Bangkit, percaya kepada Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Responi firman Tuhan, bekerja berjalan, lakukan firman Tuhan. Anugerah Tuhan besar. Tuhan akan bertindak, memberikan pertolongan. Hari ini mari kita katakan, Tuhan, Engkau sebagai penolong, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mengasihi aku. Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan pemulihan, Engkau berikan damai sejahtera, dan bahkan Engkau akan memelihara. Dan Tuhan menjadikan kami menjadi orang yang kuat, menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Dan Tuhan yang sanggup untuk memberkati-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Katakan, bersama Engkau Tuhan, bersama Engkau Tuhan. Amin. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Agungkan bersamamu. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebat, oh Yesus. Haleluya. Hari ini kami akan terima damai sejahtera. Kami boleh menjadikan nyaman dalam hidupku. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, memberikan kemenangan dalam hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami tidak mau Tuhan menanggapi akan firman-Mu, seringkali kami menempatkan kebutuhan kami, keinginan kami di atas Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Yang sakit kami boleh terima kesembuhan. Oh Tuhan, yang berjalan di dalam tanpa pengharapan, hari ini Tuhan berikan pengharapan. Aku terima pengharapan. Aku terima Tuhan kasih-Mu. Aku terima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima itu semuanya. Kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami mau Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menanggapi firman-Mu. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Roh Kudus itu Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia.
Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami juga berdoa Tuhan untuk MPR, DPR. Kami juga berdoa Tuhan untuk gubernur. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bupati, wali kota. Kami berdoa untuk Tuhan camat Tuhan, kelurahan, Tuhan sampai ke RT RW dan seluruh aparat TNI Polri. Tuhan juga akan menyertai, Tuhan berikan hikmat-Mu. Tuhan tetap menjaga bangsa negara dan para pemimpin kami Bapa. Kami juga berdoa untuk tim medis, para medis dan mereka yang ada di garda depan Tuhan dalam menghadapi virus wabah ini Tuhan. Tuhan, Kau berikan kesehatan Tuhan. Engkau Tuhan menyertai mereka Tuhan. Tuhan bagi mereka yang sudah terpapar, mereka yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau hadir, Engkau mendampingi dan Engkau memberikan kesembuhan. Kami percaya Engkau mengasihi di dalam kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk umat-Mu Tuhan, di mana mereka berada. Tuhan juga akan menyertai, memberkati, memberikan kesehatan. Bagi yang mendengar firman Tuhan, bagi mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau jamah, Tuhan juga akan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan, sesuatu yang terjadi dalam hidup kami hari ini, ketika kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah dengan iman, dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.